podcast RRI Kendari. Yeay, halo Kak Dewi. Terima Mau kasih ya tanya- fans-fansku. Mau tanya apa kabar? Tapi baru kemarin main ke RRI, Iya, RRI Kendari. pokoknya RRI ini kalau bukan sebulan sekali kayaknya aku nggak bisa hidup tanpa RRI sih. Datang ke sini Aduh. pokoknya sebulan minimal sekali deh pokoknya. Bagaimana teman-teman kru? Gimana, guys? Bagaimana? Thank you loh, makasih loh. Ada 10.000 jiwa di sini. Tapi mereka bingung juga sih bagaimana Iya. apanya nih, bagaimana lagunya, bagaimana datangnya lagi. Karena Iya. selalu kalau datang ke RRI Kendari itu pasti ada sesuatu yang beda. Iya sama sih, Amira. harus dong. Kita harus terus berproses dong Kak Dewi. Tapi ngomong-ngomong, Oke. saya mau panggilnya Amira Julan, Amira Radio Star. Soalnya selalu kalau datang tuh ada yang beda dari Amira. Iya. Aku aslinya ada 5 orang Kak. 5 orang. Wah, 5 Amira orang aja apa? Kak Oh, Dewi. Amira. Iya, Amira aja. Tapi tunggu deh, penasaran ya teman-teman. Kira-kira kalau kita ketik di Google, Oke. itu munculnya apa sih kalau misalnya ketik Amira? Soalnya kan sekarang Iya. Amira Julan, Amira Radio Star itu tidak asing di telinga. Iya. Coba deh, coba. Coba ya. Kalau di Google kira-kira Deg-degan. apa ya munculnya ya? Biasanya sih aku suka searching sendiri sih Kak, fun fact. Masa? Yang Aku muncul suka apa? Narsis nyari sendiri di Google ya. Muncul Amira berita ini aja sih. Iya, Amira Julan. Amira Julan, Julan. Kalau di yes. Google itu klik Amira Julan yang muncul. Adalah. Banyak sih yang muncul. Iya. Amira Julan Instagram @Amira gitu ya. Julan. Profil Radio Star 23 Amira Yusmalia Julan. Terus ada lagi Amira Julan Staf Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara. Pokoknya aku udah bilang ya, aku aslinya 5 orang guys. Terus yang muncul lagi berita Amira Julan terbaru hari ini. Berita Amira Iya. Julan hari ini, kabar terbaru terkini. Lirik bagaimana oleh Amira Tuh. Julan Radio Star. Amira Julan Bintang Radio 2023 hadirkan single bagaimana. Tapi kamu sekarang kalau ditanya ya, Iya. membranding diri tuh kalau lagi di posisi sekarang nih, Oke. apa? Amira Julan, Amira Radio Star atau apa? Amira Radio Star sih Kak sekarang. Mhm. Lebih ke Amira Bintang Radio aja. Karena itu sekarang yang lagi hangat-hangatnya ya. Berhubung kemarin juga pas rilis single itu, branding aku tuh Amira Radio Star gitu. Kalau cari di Spotify, cari di Joox, cari di YouTube, pokoknya Amira Radio Star kebanyakan gitu. Ada juga sih Amira Julan Radio Star gitu. Tapi kebanyakan Amira Radio Star. Oke, jadi sekarang brandingnya Amira Radio Star. Betul Kak Dewi. Tapi ini bukan kali pertama kan masuk di industri musik Indonesia. Sebenarnya bukan. Iya, jadi waktu 2019 juga pernah rilis single juga, dan waktu itu yang produseri langsung ya itu Iya. Kak Dewi namanya. Kak Dewi yang ya kalian semua pasti tahu tahu lah ya. Dewi itu 11-12 dengan Dewi. Oh iya. Cuma beda Q-nya aja di belakangnya. Kak Dewi waktu itu, bener. Tapi tahu tidak kenapa saya pakai warna baju yang benderang? Kenapa tuh Kak Dewi? Ya karena mau kedatangan bintang. Tapi bener tahu Kak Dewi, fun fact, aku tuh hampir pakai blazer pink juga. Kita hampir mirip Masa? bajunya, iya, hampir. Oh, Tapi iya? aku kayak enggak deh, kayaknya aku terlalu pinky mungkin ya. Jadi ya udah deh, ternyata hampir kita barengan. Tapi nggak apa-apa, it's okay, next ya? time. Mir, Iya Kak kan Dewi. Amira itu kan dikenal juga dengan Amira Julan. Iya. Terus Amira Radio Star. Iya. Yang kamu rasakan sekarang tuh apa sih bedanya? Oke, mungkin kalau Amira Julan sendiri itu apa ya? Itu namanya membesarkan aku sih sebenarnya dari kecil sampai dewasa. Sekarang itu Amira Julan orang taunya gitu. Tapi karena semenjak mendapatkan juara 2 Bintang Radio Nasional kemarin, aku jadi berubah branding mungkin ya. Jadi Amira Radio Star gitu. Tapi sebenarnya bedanya tuh nggak terlalu signifikan sih Kak. Maksudnya orang-orang juga masih bebas-bebas aja manggil aku Amira Julan, mau manggil aku Amira Radio Star, mungkin lebih ke Amira Julan in personal dan juga Amira Radio Star in predikat gitu loh, maksudnya karena pernah menjuarai Bintang Radio gitu sih Kak Dewi. Kemana-mana sekarang kalau ketemu Amira tuh orang-orang lebih kepada apa tuh panggilnya? Amira Radio Star, Radio Star atau Amira Julan? Lebih ke apa ya?
apa ya, biasa sih Amira Julan Kak, terus langsung ada sambungannya gitu biasanya, Amira Julan minta radio gitu, atau enggak Amira Julan Radio Star. Jadi sebenarnya Amira Julan itu masih melekat banget gitu Kak. Oke, Babesnya panggil apa? Sayang. Tetap ya. Tetap. Sebagus apapun predikatku sayang tetap ya. Untuk si doi ya. Yang kedua sekarang ini kan single yang rilis itu Bagaimana? Iya betul Kak Dewi. Nah, kalau yang dulu sih Cinta Imajinasi. Iya betul, Cinta Imajinasi. Dua lagu ini sama atau beda? Kedua lagu ini sebenarnya ada kesamaannya. Apa tuh Jadi samanya? menceritakan tentang orang yang pergi meninggalkan kita gitu. Sebenarnya kesamaannya itu aja sih, tapi in terms of lirik dan juga musik, bukan genre ya, genre masih sama di pop, cuman di bagian produksi beda banget sih Kak menurut aku gitu. Ada proses yang kamu lalui tidak Mir ketika kamu Radio Star sekarang sama dulu kan Amira Julan. Kalau Bagaimana pasti agak beda nih brandingnya. Beda banget, ya. Bagaimana kamu akhirnya membranding dirimu sekarang dengan Amira Radio Star? Oke, jadi untuk produksinya sendiri kemarin itu yang single pertama kan Kak, itu aku masih indie ibaratnya kalau zaman sekarang. Oh dulu indie? Masih independen gitu. Iya, kalau masih sekarang? Independen. Kalau sekarang tuh udah di bawah naungan Radio Republik Indonesia Pusat gitu loh, di bawah naungan Muda Enterprise juga gitu. Jadi sekarang tuh lebih ke apa ya? Aku senang sih, jadi ada yang manajemen di belakang aku gitu loh. Walaupun memang aku masih dikasih kebebasan banget ya. Aku ngerasa aku bebas banget di label sekarang ini, karena aku ngerasa aku masih bisa warawiri kesana kemari tanpa terikat dengan apapun gitu. Paling aku itu terikatnya tuh ketika ada event dan lain sebagainya gitu sih Kak, kalau yang sekarang. Tapi untuk perbedaannya itu tuh apa ya, mungkin sekarang tuh aku lebih banyak off air juga di luar kota selain Sulawesi Tenggara. Kayak kemarin aku dipanggil ke Yogyakarta untuk penutupannya PTQ nasional gitu kan Kak. Terus nanti juga insya Allah kalau nggak ada halangan di Oktober nanti ada lagi event RRI yang aku dipanggil langsung ke Jakarta gitu. Jadi maksudnya tuh kayak apa ya, event-eventnya tuh udah lebih ke nasional gitu Kak. Itu sih sebenarnya bedanya. Oke, jadi memang perbedaannya signifikan. Cukup, iya sih sebenarnya jatuhnya signifikan ya guys. Iya, signifikan. Soalnya kan kemarin ya sudah sempat hadir juga kan betul, di Beladika Musik Indonesia itu dengan branding Amira Julan. Kemudian hadir kembali dengan Radio Star. Iya betul sekali. Punggungnya bagaimana Besti menyandang Radio Star? Berat banget Besti. Karena berapa apa ya? Kilo? Iya karena aduh berat sih jujur. Karena apa ya, mempertahankan kualitas tuh lebih susah daripada mencapai sesuatu. Maksudnya kemarin itu aku mencapai itu mungkin dengan latihan yang keras, terus juga banyak orang-orang di belakang aku yang mendukung dan lain sebagainya. Tapi ternyata mempertahankan itu jauh lebih sulit di tengah terpaan industri yang semakin berkembang, terus juga di tengah apa ya, hal-hal eksternal, masalah di luar eksternal aku. Maksudnya misalnya kayak apa namanya, orang-orang gimana bertanggapan dan lain sebagainya, itu kan aku nggak bisa kontrol ya Kak Dewi. Jadi mempertahankan diri aku itu memang agak sulit. Jadi apa ya, bisa dibilang kunci konsisten tuh emang harus tahan banting ya Kak. Itu aja sih sebenarnya bedanya gitu Kak. Kalau flashback ke belakang, bintang radio ini, bintang radio dulu kan namanya Bintang Radio Televisi. Iya. Terus itu kan dari tahun 1952-an. Iya, pokoknya udah legend banget lah ya. Wah, yang lahir 1952 sekarang seperti bapak mama kita ya. Iya, betul kan? Kak, seumuran bapak mama kita sih Kak. Tapi kalau flashback ke sejarahnya Bintang Radio itu memang konsisten diselenggarakan RRI dari tahun 1952 itu banyak sekali menghasilkan bintang-bintang. Salah satunya adalah, kamu mau spill siapa? Salah satunya yang aku tahu sih ini ya, Edi Bing Slamet. Harvey Maleholo juga.
Iya, Harvey Maleholo, terus juga banyak sih Kak, banyak banget Diva-diva ya? Iya, diva-diva juga banyak. Pokoknya tuh rata-rata yang sekarang lulusan-lulusan pencarian bakat dan sebagainya itu mereka pernah melalui yang namanya bintang radio. Oke. Itu sih, Kak. Apakah aku akan tersingkirkan karena aku bukan bintang? Kak Dewi bintang di hatiku. Aduh, terima kasih Amira. Sama. Amira, bagaimana sih perasaan kamu? Sekarang kan kamu menyandang Radio Star. Kalau tadi dari cerita Amira kan juga ada beberapa diva-diva Indonesia yang kemudian dia juga dari ajang pencarian bakat itu kan, sama seperti Amira. Merasa aduh, aku star di posisi yang sama nih, next jadi seperti dia juga. Ada perasaan-perasaan seperti itu Amira? Ada sih pasti Kak. Aku sekarang maksudnya masih berproses terus dan juga menyandang kancah nasional tuh memang pertempurannya tuh sengit banget dan susah ya, banyak faktor-faktor X factor yang kita nggak pernah tahu apa aja gitu. Jadi aku sekarang lebih ke terus mengembangkan diri, terus explore juga. Kita nggak pernah tahu ya di jalur mana nih kita bisa ternyata melesat jauh gitu, kita nggak pernah tahu. Jadi aku sekarang lebih ke mempersiapkan diri sih, ketika momennya itu datang aku siap gitu sih Kak. Oke. Berarti fix ya, nggak tanya lagi bagaimana mau dipanggil Amira atau Amira Julan, Amira Radio Star, fixnya bebas sih sebenarnya, tapi kalau sekarang sih brandingnya ke Amira Radio Star. Betul Kak. Oke, Amira Radio Star itu salah satu single. Kenapa dia bilang salah satu? Karena berharapnya ada lagi nih nextnya. Amin ya Allah, amin. Aku juga berharap demikian sih Kak Dewi. Iya, jadi sekarang kan hadir dengan branding Radio Star dengan single Bagaimana. Cerita dong, itu bagaimana prosesnya sampai ya lagunya bisa rilis. Oke, jadi mungkin untuk yang belum tahu, lagu Bagaimana itu merupakan salah satu hadiah ya, salah satu dari beberapa hadiah yang diberikan RRI untuk juara bintang radio. Jadi kita itu ada bersepuluh ya teman-teman yang masuk final kemarin. Itu tuh semuanya dapat single. Nah, 10 semuanya. Iya, jadi kita dapat single masing-masing satu. Jadi kemarin itu aku kebetulan dapat lagu yang judulnya tuh Bagaimana, karangan Kak Ananda Mahardika waktu Ananda Mahardika. Halo Kak. Hai. Jadi lagu ini itu memang ibaratnya itu dikasih gift ke aku dan Amira, ini kita kasih ke kamu itu bahan mentahan ya, oke. Kamu explore sesuai kemauan kamu, lagu ini mau kamu bagaimanakan gitu. Kemarin tuh konsepnya kayak gitu. Jadi kemarin aransemennya tuh di Jakarta, diciptakan di Jakarta, kemudian dikasih ke aku di Sulawesi Tenggara dan dikembalikan lagi ke mereka. Jadi di aku itu cuman bagian take vokalnya sebenarnya Kak. Jadi vokal aku itu terserah mau aku apa ini. Terserah kamu ya, terserah aku bebas. Aku mau kasih backing vokal kayak apa, aku mau improvisasi kayak apa. Yang penting esensi lagu itu nggak hilang, itu sih Kak Dewi. Jadi serunya tuh kemarin tuh di situ karena aku diizinkan untuk explore lagu ini, explore improvisasi, backing vokal. Jadi kemarin tuh fun fact juga, backing vokal itu aku buat sendiri guys. Jadi jangan lupa dengerin Bagaimana ya. Iya beneran. Jadi aku bener-bener konsep semuanya backing vokal itu sendiri. Tapi aku juga dibantu oleh beberapa senior saya ya di Kendari. Di-spill dong namanya. Iya, jadi kalau untuk vokal director ada Kak Iko yang kemarin juga udah sempat kesini. Hai Kak Iko. Jadi tapi Kak Iko juga sudah main ke podcast Kendari. Iya, aku bilang tadi yang udah pernah main kesini tuh ada Kak Iko ya, vokal director lagu Bagaimana. Terus juga ada Kak Karino lagi? Juga Karino dan Kak siapa yang aku lupa namanya? Siapa? Siapa ya? Bantu namanya. Mana friends? Siapa? Kak Ian. Oh iya, Kak Ian. Ada bisikan Ian katanya. Iya, pokoknya 2 orang kemarin tuh aku. Hah? Andri. Astagfirullahalazim, Kak Andri. The best. Kak Andri ya. Jadi kemarin itu Kak Andri, Karino dan Kak Iko yang bantu untuk produksi lagu Bagaimana gitu. Dan rekamannya juga kemarin di salah satu studio di Kendari juga Kak, Sarewo Studio kemarin. Halo, jadi guys. Bisa dibilang lokalan punya sih. Iya, jadi benar-benar untuk take vokalnya tuh
full lokal. Gitu sih. Hebat ya. Orang-orang Kendari mah. Iya, orang Kendari nggak kalah keren guys dari orang luar. Musisi Kendari iya, itu the benar. best ya. Iya, sama Adin juga. Iya, boleh. Ya pokoknya semua musisi Kendari, Iya. musisi Sulawesi Tenggara itu the best the semua. best of the best. Sudah terbukti salah satunya Amira Julan yang udah Alhamdulillah. go nasional. Diharapkan juga go internasional sih. Amin, ya Allah, amin. Oke, kalau bicara soal lagu, ini kan judulnya Bagaimana. Iya, Kak. Best part tidak itu bagaimana. Emang refnya tuh yang paling memorable di kepala orang-orang ya mungkin. Sudah bisa. Boleh nih Kak Dewi jadi bikin vokal aku ya. Boleh lah. Kalau live ya. Sedikit. Iya. Ini best partnya atau aku tuh jujur bagian yang paling aku suka itu bagian yang mana? Refnya, biasanya refnya. Sebenarnya refnya juga manis banget ya menurut aku, tapi malah aku menurutmu suka yang bagian mana? Kau yang ku cintai. Aku lebih suka bagian ini sebenarnya. Lebih dari apapun yang ku punya. Itu sih. Lagi sih. Ya kayak enakan ya. Keterusan. Baru kau bilang iya. Yang tak mampu memahami cinta tak selayaknya untuk dibagi. Ini kayaknya Rani udah hafal semua deh lagu ini ya. Bagaimana mau tidak hafal lagu ini? Di Pro 2 ini lagunya menggema terus di ya. telinga. Iya, sampai banyak banget orang-orang yang story yang tag aku karena katanya dengannya tuh di 90.8 FM. Iya dong. Jadi kalau mau request lagu ini salah satunya juga bisa di request di RRI Digital. Pasti kita putar deh nanti ya. Cinta selamanya. Tapi kenapa sih kamu pilih best partnya itu justru yang itu? Kalau saya sih lebih memilih yang bagaimana bila aku terbiasa. Itu lebih dalam ya. Sebenarnya sih Kak, cuman fun fact juga waktu pertama kali aku denger lagu ini, itu tuh aku lagi di pusat perbelanjaan ya, salah satu pusat perbelanjaan. Pertama kali aku dengar lagu ini dan part itu yang aku langsung merembes air mata aku. Kamu pas denger demonya ya, pas denger demo lagunya. Okay. Pertama kali aku denger demo lagu ini, part bagian itu yang aku langsung langsung berkaca-kaca, langsung nangis. Iya. Karena apa ya, kayak kau yang ku cintai, kayak rasanya tuh kayak orang tulus yang begging for love gitu loh, kayak orang tulus yang ngerasa tuh kayak kenapa sih padahal kamu yang aku cintai gitu, kamu yang paling aku sayangi di dunia ini, tapi kenapa diginiin gitu loh. Jadi itu sih part yang menurut aku tuh salah satu part yang paling memorable di kepala aku tuh part itu. Gitu. Teman-teman bilang bucin katanya. Ya gak sih kamu udah bucin? Sih. Emang kenapa? Tapi kalau menurutku ya, kalau misalnya saya dengar itu lebih kepada mengancam. Bagaimana bila aku mencintai dia yang cintai aku lebih dari kau bisa, sambil mata melotot lebih dari kau bisa. Iya, sebenarnya ini perspektif baru ya dari Kak Dewi ya, mengancam. Aku baru dengar kata-kata lagu ini bahwa perspektifnya mengancam. Iya, aku baru dengar perspektif baru ya, yaitu lagu ini tuh mengancam. Tapi sebenarnya jujur iya sih. Jadi kayak lebih ke mengancam ya. Kalau misalnya kamu nggak bisa men-treat aku dengan baik, ya aku bakal suka nih sama nih orang nih. Suka sayang aku apa aku suka yang ini nih gitu. Jadi kayak lebih mengancam sih. Iya bener sih, bener. Tapi tunggu, daripada saya bilangnya itu dari saya, coba ke teman-teman yang lain, ke kru. Iya kan? Lebih kayak mengancam kan teman-teman ya. Bagaimana bila aku mencintai dia yang mengerti aku lebih dari kau bisa. Lebih dari kau bisa. Pergi loh saya. Iya, kayak berarti selingkuh nih aku nih. Berarti boleh ya buat mengancam si doi ya. Sebenarnya menggertak sih. Oh, gertak sih. Lebih ke menggertak si doi ya. Tapi sebenarnya mungkin dari lubuk hati terdalam tetap pengennya tuh dia gitu. Itu hanya sekedar spill sih ke dia. Iya, tipis-tipis lah ya. Iya, peringatan. SP1. SP1.
Gimana nih, mau nggak? Kalau nggak aku pergi nih. Kalau lagu ini Iya. yang kamu rasakan ketika kamu menyanyikan lagu ini, sampai tadi kamu bilang pertama kali dengar itu langsung menitikkan air mata juga. Ini air mata sedih, air mata haru atau lebih ke apa nih air matanya nih? Campur-campur sih Kak. Soalnya aku ngerasa lagu ini indah banget juga. Jadi aku tuh sensitif banget sih emang sama lagu tuh aku cukup sensitif. Kalau memang lagu itu indah menurut aku orangnya gampang menitikkan air mata gitu loh. Tapi memang salah satunya juga relate ya. Tapi jangan-jangan itu relate itu kata kuncinya. Kata kuncinya kan? Iya, sebenarnya memang iya pernah sih. mengalami itu di kehidupan nyata atau bagaimana, Mira? Mungkin lebih lengkapnya nggak usah cerita di sini ya. Cuman maksudnya aku lebih ke pernah merasakan rasanya itu disia-siakan sih Kak. Gitu. Siapa yang menyia-nyiakan Amira Julan, Amira Radio Star? Loh, ada. Iya, jadi ya sudahlah ya daripada kita. Tapi aku tipikal yang nggak kayak lagu itu. Aku tipikal yang kayak udah kalau aku mau pergi ya pergi. Oh, gitu. Berarti lebih strong ya? Iya, kayak baru tahu banyak, juga iya. Strong, Amira. Masih banyak yang lain, say. Gak usah mikirin yang itu aja gitu deh. Daripada nyakitin ya kan. Iya, Dewi setuju juga sih. Lebih baik kita pergi. Iya. Move on. Betul banget, betul banget Kak Dewi. Oke. Setuju. Ada yang menarik dari lagu Bagaimana ini pas produksinya, apalagi kan ini lokalan ya. Iya ya. Ada sesuatu yang, aduh, kayaknya susah lupa nih. Menariknya, apalagi krunya banyak kan. Orang-orang lokal semua pula. Lebih ke apa ya? Fun di bagian produksinya sih, karena yang satu itu, jadi teman-teman yang bantu produksi itu senior-senior dari sini semua gitu, Kak Iko, Kak Andri, terus Kak Rino. Selain itu juga mungkin lebih ke kita tuh di studio tuh lebih banyak sharing gitu loh Kak. Aku sama kakak-kakak senior aku ini lebih ke kayak ini lagunya itu bagus kalau kayak gini gitu. Jadi kita kayak apa ya, kayak saling bertukar pikiran juga gitu loh. Jadi ini tuh adalah kalkulasi dari beberapa pikiran gitu. Lagu hasil dari kalkulasi dari beberapa ide gitu sih Kak. Berbagi idenya itu yang aku senang selama di studio gitu. Ada yang canggung nggak? Kan semuanya orang yang kita kenal kan. Enggak sih Kak. Atau rese. Enggak sih, alhamdulillahnya tuh mereka lebih ke mengayomi sih, lebih ke kayak yuk kita apain nih lagu ini gitu. Jadi kayak fun aja sih Kak. Oke. Yakin nih sekarang jalurnya Amira Radio Star adalah di industri musik Indonesia? Aku sejauh ini sih yakin ya, karena aku ngerasa juga kalau nggak yakin tuh soalnya biasanya kita stuck gitu. Maksudnya kalau aku ngerasa itu bukan untuk aku ya aku ngerasa aku stuck di situ gitu. Tapi kalau untuk di industri musik nih aku ngerasain perkembangan ya Kak. Jadi mungkin perkembangan aku kalau aku mau terus maju bisa lebih dari ini gitu. Jadi aku akan tetap memilih untuk berkembang di industri ini sih. Dulu waktu Amira Julan ya. Dan Amira Radio Star, dulu ada les vokal atau gimana untuk melatih diri dibanding kalau sekarang udah jadi Amira Radio Star tuh apa? Dulu itu aku pernah beberapa kali sih ya masuk kelas vokal. Sebenarnya nggak beberapa kali, cuman waktu kuliah itu aku pernah masuk les vokal juga sih Kak. Iya. Waktu itu di Indra Aziz Vocal School. Nah waktu itu tuh yang latih aku Mbak Lala. Mbak Lala, Mbak Sarah inilah Lala. anak didiknya. Iya, Mbak Sarah Lala. Jadi kemarin itu apa ya? Aku lebih ke bersyukur juga sih Kak bisa ketemu Kak Sarah Lala, bisa masuk ke IAVS juga karena dulu itu aku nggak tahu register vokal Kak. Kayak aku tuh asal nyanyi aja gitu loh. Jadi semenjak masuk ke situ aku jadi tahu ternyata register vokal tuh ada macem-macem gitu. Masuknya suara tuh ada beda-beda gitu. Jadi cukup bersyukur sih karena itu adalah suatu bekal aku sih. Tapi memang yang paling ngerasain signifikan dari latihan vokal aku tuh waktu sama Kak Iko juga. Jadi waktu itu tuh Kak Iko banyak kasih insight tentang vokal juga waktu sebelum lomba bintang radio ya Kak. Itu momen-momen
kita bener-bener tiap hari itu sharing, latihan untuk gimana sih kita mau apain sih lagu ini gitu. Dan ya hasilnya alhamdulillah kemarin bisa juara 2 ya. Jadi memang apa ya, aku ngerasain bener-bener rasain bahwa pengetahuan beliau itu memang apa ya, luas banget. Dan alhamdulillah aku cukup nurut ya dan bisa apa ya, mengimplementasikan ilmu-ilmu beliau sih. Apa sih mimpi besar kamu dengan segala pencapaian yang kamu sudah dapat sekarang? Lebih ke bisa warawiri di kancah nasional ya Kak. Lebih ke apa ya, bisa lebih sering lagi ke panggung-panggung nasional sih. Dipakai manajemen ya sekarang? Ya? Pakai manajemen? Sekarang sih iya, pakai manajemen, pakai apa ya, Muda Enterprise namanya Kak. Oke, namanya? Muda Enterprise. Yang kemarin juga rilis lagu aku itu dari mereka juga. Pakai label mereka. Ini baru permulaan menurut kamu atau kamu sudah lagi ada di pertengahan jalan nih? Permulaan. Menurut aku ini adalah sebuah permulaan yang baik sih Kak. Dan aku berharap juga ke depannya mungkin ada opportunity lain yang bisa aku dapatkan dan bisa berkembang lebih besar lagi gitu. Dan dari aku pun juga aku ngerasa aku masih perlu banyak belajar dan semoga bisa berkembang lebih pesat lagi gitu. Oke, yang kamu bayangkan ini single yang kedua nih. Iya. Single yang ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Semoga next single ya, aku sudah bisa nulis lagu aku sendiri karena dua-duanya kan ini ciptaan senior aku ya, Kak Dewi, Kak dan Mahardika. Semoga selanjutnya tuh bisa dari aku sendiri lagunya gitu. Aku sendiri yang ciptain. Memang Amira suka menulis? Atau ikut-ikutan tren? Sekarang kan trennya tuh kalau dia penyanyi, terus dia juga nulis lagu. Sebenarnya itu Kak tren yang bagus sih, karena memang kalau kita sebagai penyanyi itu kita sebaiknya juga bisa menciptakan karya sendiri gitu. Karena kan memang apa ya, karya inilah yang menjelaskan siapa sih kita gitu. Apa sih kelebihan kita, apa sih ciri khas kita, itu sebenarnya di karya kita sendiri. Dan sebaiknya memang kita sendiri yang ciptain, karena kan ini adalah style kita sendiri, gaya kita sendiri, cara bernyanyi pun itu bisa tercurahkan gitu. Kayak kita punya ciri khas sendiri lah gitu. Kalau lagu Amira pasti ada ininya gitu. Jadi lebih enak gitu untuk menjelaskan dan juga memperkenalkan diri ke khalayak gitu. Dulu zaman-zaman SMA suka nggak tulis buku diary? Seneng banget Kak dulu. Atau tulis apa gitu. Tapi kalau zaman sekarang sih tulisnya ke media sosial. Bener suka sih. menulis seperti itu atau gimana? Aku seneng sih Kak. Aku seneng banget itu mencurahkan isi kepala aku tuh lewat tulisan. Jadi memang aku planning untuk bisa bikin karya sendiri sih Kak, karena memang aku pun juga orangnya suka bercerita lewat tulisan gitu. Tapi memang aku nggak pernah ini ya, nulis puisi, nulis apa segala macam. Lebih ke curcol aja sih sebenarnya. Mas pakai diary? Enggak sih Kak, aku lebih ke apa ya, lebih ke publish aja gitu. Sampai aku punya satu akun ya yang nggak ada orang follow di dunia ini. Jadi itu sendiri. akun dibikin untuk apa? Akun itu aku bikin hanya untuk kayak misalnya nih, aku kan emang suka foto-foto pemandangan, foto keadaan sekeliling aku ya. Jadi aku upload di akun itu dan aku cerita gitu. Jadi memang apa ya, aku nggak mau kehilangan momennya gitu. Jadi aku sebisa mungkin itu upload terus aku cerita. Karena kan HP atau handphone kita itu bisa aja nanti keganti, rusak. Iya, tapi kalau akun-akun kayak gitu kan itu tersimpan di cloud ya. Jadi akan selamanya ada di situ gitu. Kirain perlu nih kayaknya zaman-zaman SMP, SMA, buku-buku diarinya ambil lagi. Enggak sih Kak. Buka-buka siapa tahu ada yang bisa jadi lagu kan. Sebenarnya sih, tapi aku udah nggak tahu ya di mana ya buku diari itu. Kayaknya butuh bantuannya mama deh. Lebih ke emang ini sih Kak, udah lama banget. Mungkin terakhir aku nulis diari itu SMP. Iya. Sukses deh pokoknya, nanti harus ada lagu yang benar-benar ditulis oleh Amira. Amin ya Allah. Aminkan dong teman-teman. Thank you loh. Nyanyi dong. Nyanyi ya. Bagaimana? Aduh, aku deg-degan. Iya, bagaimana ya Kak Dewi? Bagaimana penonton kita nyanyi? Bagaimana, setuju?
Setuju ya? Setuju. Kayak gak semangat nih. Tapi kalau bisa jangan hanya refnya. Apa tuh? Dari awal semuanya. Iya. Dari awal. Oke. Nadanya di mana itu ya, Kak Madin? Oke, bagaimana teman-teman? Oh iya. Nyanyi. Nadanya di mana ya? Kan tanya bagaimana apanya? Iya sih. Kita mulai nyanyi lagu bagaimana. Dari awal ya guys sampai akhir. Oke. Sekali ref aja kali. Apalagi yang best part. Oh ya, oke. Ku telah mencoba untuk bertahan dari luka yang kau berikan. Tak pernah ku coba membagi hatiku selain dari dirimu. Kayak kayak ini ya, nervous gitu ya. Ulang. butuh bantuan sebagai backing vokal. Iya, aku langsung ke bagian keduanya aja kali ya. Song keduanya kali ya. Kau yang ku cintai lebih dari apapun yang ku punya. Kau yang tak mampu memahami cinta tak selayaknya untuk dibagi. Yeay, Amira Radio Star di podcast RRI Kendari. Makasih Amira sudah main kesini ya. Kak Dewi. Ya ampun, senangnya bisa ke RRI terus ya. Semoga nanti bisa ngumpul lagi ya di RRI kita ya. Amin. Amin. Dadah guys, see you semuanya. Thank you.